Halo Sobat Tani, salam jaga tani. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aditya Prapanca, pimpinan redaksi dari Jaga Tani. Kali ini kita akan live IG bersama peternak ayam kampung KUB dengan Mas Asep Rahmat yang berada di Bandung. Nah, unik nih, untuk kali ini kita masih membahas tentang ada singgungannya tentang loker, lowongan pekerjaan atau karyawan. Karena dari minggu lalu kita ngebahas tentang bagaimana caranya bekerja di luar negeri, itu di Jepang, di Taiwan atau tempat lainnya. Nah, tapi kali ini kita akan membahas soal Mas Asep ini yang resign dari pekerjaannya tapi berani untuk menjadi peternak ayam. Nah, tapi kenapa dia bisa berani keluar dan pekerjaannya, profesinya sebagai apa? Terus apakah sukses beternak ayam atau enggak? Nah, kita langsung lihat aja nih ke Mas Asep gitu. Jadi bisa menjadi inspirasi teman-teman. Nggak ada salahnya untuk mencoba jadi petani peternak, tapi nggak ada salahnya juga kerja menjadi sebagai karyawan. Itu adalah sebuah pilihan. Tidak ada yang baik atau buruk gitu. Semua baik semua, oke? Jadi kita harus konsisten. Oke? Min, siap Min? Belum. Nah, karena belum terhubung sama Mas Asep, jadi ya, live IG Jaga Tani ini ada setiap hari Selasa. Mudah-mudahan bisa konsisten di Jaga Tani. Kita akan berbincang-bincang atau tanya jawab dengan para petani, peternak, yang berhubungan dengan peternakan, pertanian dan perikanan. Tentunya yang menginspirasi bagi teman-teman Jaga Tani. Nah, bagi teman-teman yang ingin live IG dengan Jaga Tani, bisa DM langsung ke IG-nya Jaga Tani. Terus cantumkan nama dan farm atau usaha pertanian apa aja yang digeluti sama teman-teman Jaga Tani. Bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, ini udah mulai bergabung Mas Asep. Ya, sambil menunggu Mas Asep, Jaga Tani juga ada beberapa platform, yaitu YouTube, website, dan Instagram. Halo Mas Asep. Halo Pak. Halo. Apa kabar Mas Asep? Salam kenal dari saya, Panca. Sehat. Waduh, ini lagi sibuk apa nih Mas sampai telat? Ini baru ngasih pakan dulu. Oh, Kebetulan ayam KUB ya? Ya, kebetulan yang suka bantu-bantu sedang ada pembuatan kandang di daerah Ranca Ekek. Oh, ini Bandungnya di Ranca Ekek ya? Enggak Pak, di Cileunyi. Cuma kebetulan yang suka bantu lagi ada agenda di Ranca Ekek pembuatan kandang. Kalau Cileunyi itu masuknya kabupaten apa kota? Bandung apa Cimahi? Kabupaten, Pak. Oh, Kabupaten Bandung. Tuh, kabupaten. Oke, Mas Asep, untuk menyingkat waktu ya, saya langsung mengajukan pertanyaan nih. Kita santai aja, tanya jawab. Karena kan temanya Mas Asep Rahmat ini owner dari Sobat Hayam Farm ya. Betul, Mas Asep dulu kan sebelumnya pernah bekerja ya. Betul. Nah, dulu itu bekerja di bidang apa? Ya. Terus kenapa resign? Oke. Jadi dulu saya bekerja di bidang edukasi sebetulnya ya Pak. Jadi salah satu brand laptop, namanya itu Axio. Nah, Axio ini bikin salah satu program kurikulum untuk sekolah-sekolah, begitu. Namanya Axio Class Program. Nah, itu saya bekerja di perusahaan tersebut di tahun 2016 setelah lulus SMK. Kebetulan saya lulusan SMK, Pak. Oke. Gitu. Nah, langsung ditarik untuk bekerja di situ. Nah, setelah kurang lebih 5 tahun lah ya,
5 tahun sampai 2021 awal saya resign tuh. Begitu. Nah, 6 kalau tahun ya bekerja ya. betul. Kalau untuk penyebab resign gitu ya, salah satunya mungkin karena jarak ya Pak. Jadi jarak dari rumah ke tempat saya bekerja itu lumayan cukup jauh. Pertama itu, karena saya di ini Pak, istri kebetulan di 2021 itu saya nikah, Ya. awal nikah. Jadi saya memutuskan untuk ada dua pilihan sebetulnya, apakah tadi pekerjaan mendekati rumah atau rumah mendekati pekerjaan. Nah, hasil timbang menimbang, tadi mengingat menimbang memutuskan bersama istri, akhirnya saya memutuskan untuk resign gitu dan untuk memilih berwirausaha begitu. Karena memang di satu sisi tadi lah ya, setiap orang pasti ada fasenya ya Pak. Ya, Itu fase nah, bosan ya. mungkin, betul, mungkin itu di fase saya sih ya, udah terlalu lama, udah lama gitu ya di sebuah perusahaan dan merasa gitu-gitu aja gitu. Jadi pengen coba adrenalin yang lain gitu. Itu Nah, ternyata itu setelah dilakoni berwirausaha seperti roller coaster. negatif apa positif roller coaster ya, Mas? Oh, positif, alhamdulillah positif. Oh, positif. Nah, Mas, ini kan kalau dari dengar ceritanya eh, ayam KUB ya, Mas ya? Betul. Nah, bagaimana awal mulanya bisa menjadi peternak ayam KUB nih? Oke. Jadi sebetulnya Pak, kalau untuk bicara hewan atau ingu-inguan, memang saya itu senang melihara gitu. Jadi sebetulnya tidak hanya ayam ya, hewan-hewan yang lain juga suka, seperti kambing, domba gitu ya. Mungkin kecuali reptil lah ya. Kalau reptil saya agak geli lah gitu ya, kalau reptil gitu. Tapi kalau hewan-hewan yang lain seperti kelinci, ikan, ataupun tadi kambing, domba, memang saya suka. Jadi dari tiga bersaudara, yang satu-satunya tadi senang memelihara hewan itu saya doang gitu. Gitu. Nah, awal mulanya itu waktu di 2023 di tahun di bulan November kalau nggak salah. Itu saya itu lagi ngebantu temen di salah satu bimbel di Bandung. Gitu. Karena memang di situ juga masih di fase sulit lah ya. Di ekonomi itu. Jadi saya bantu-bantu di temen juga gitu. Nah, saya tuh tadi searching di media sosial, khususnya di YouTube lah ya. Itu. Nah, banyak peternakan yang saya lihat begitu. Sebetulnya yang pertama itu yang saya lihat adalah domba Garut begitu. Namun setelah saya pertimbangkan gitu ya, dua hal lainnya. Salah satunya modal lah ya. Memang agak besar kan gitu, sedangkan pada waktu itu untuk uang segitu itu nggak ada gitu. Nah, terus ketemulah ayam, dan saya lihat kebanyakan para peternak besar lah khususnya ya Mas, itu kebanyakan daerah Jawa, jadi Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Kata saya tuh dilihat di Bandung ataupun tadi di Jawa Barat kok nggak ada, kata saya tuh gitu ya, nggak ada yang keliput ataupun nggak ada yang besar lah gitu. Apakah ini karena faktor tadi ya tidak ada digitalisasi orang-orangnya di sini atau gimana gitu. Nah, dulu juga waktu saya searching di TikTok, di Instagram gitu ya, ataupun di Facebook gitu ya, peternak ayam kampung itu nggak ada yang muncul dari segi media sosialnya. Nah, saya tuh berpikiran, wah ini momen nih, kesempatan gitu ya, potensi lah gitu ya, buat saya memulai. Nah, dulu diawali sebetulnya untuk pertama kali saya mulai beternak itu, kebetulan 2023 itu saya masih ngontrak Mas, di salah satu perumahan lah gitu ya, di daerah dekat rumah saya juga gitu. Itu Bapak awalnya berapa ayam Mas? Itu kurang lebih ada 20-30 ekoran lah. Tapi dulu ayam sentul Mas, yang pertama saya
kembangkan. Ada salah satu jenis yaitu ayam sentul Ciamis gitu. Namun setelah tadi saya coba beberapa ayam, jenis ayam, nah sampai kepada akhirnya saya menyimpulkan KUB begitu. Gitu KUB. Dan ditambah di sekarang saya lagi mencoba mengembangkan Elba juga karena secara pasar masih terbuka luas juga gitu untuk tadi pasar ayam ini gitu Mas. Nah Gitu Mas. sekarang punya ayam KUB-nya berapa puluh Mas kalau untuk Populasi. ayam kampung produksinya? Oke. Nah, jadi sebetulnya sebelumnya kan saya konten lah ya bahasanya tadi itu kan di rumah ya Mas. Jadi saya memanfaatkan apa namanya? Halaman rumah. Namun setelah tadi perkembangan media sosial saya, ternyata banyak sekali permintaan-permintaan. Jadi tidak hanya di dalam Jawa Barat, di luar Jawa Barat juga banyak. Nah, maka dari itu saya tuh mencoba untuk tadi menyewa Mas. Kebetulan tanah nggak punya kan ya, belum punya. Jadi saya tuh menyewa tanah dekat rumah juga gitu. Nah, sekarang ini tuh sebetulnya di tanah yang sekarang ini tuh sebetulnya baru 3 bulanan lah. Jadi baru selesai ini tuh. Tadi saungnya, terus kandangnya baru selesai. Nah, jadi saya tuh riset kembali untuk para indukannya dan untuk saat ini indukan-indukan itu baru sebetulnya. Jadi baru lagi. Ini tuh kurang lebih ada kalau untuk Elba ada kurang lebih 40 indukan gitu ya. Kalau untuk KUB ini ada 40 indukan. Rencana itu populasinya dari masing-masing itu 100 indukan Mas. Begitu. Oh. Jadi kalau ayam KUB-nya nanti fokusnya ke apa indukan atau ke apa ayam potong Ya. atau ke DOC-nya nanti untuk bisnisnya. Kalau saya pribadi, kalau di Sobat Hayam sendiri akan lebih fokus kepada cetak DOC Mas. Begitu. Oke. Nah, namun secara pasar permintaan itu random kan banyak sekali ke saya tuh. Dari mulai ayam potongnya, dari mulai indukannya untuk bahan ternak, dari mulai tadi katakanlah pulet ya, usia tadi 4 bulan atau 5 bulanan begitu. Jadi permintaan tuh banyak. Nah, maka dari itu saya ya kalau bahasanya mungkin bermitra lah ya bersama dengan yang lain untuk tadi saling bantu dalam menyuplai kebutuhan ini begitu. Jadi kalau ada DOC yang beli ke saya, nanti kalau untuk udah panen di usia 3 bulan misalnya tuh, nanti saya tampung kembali itu tuh gitu. Itu sih. Jadi lebih kemitraan juga ya bisnisnya. Betul, ya, saya juga membuka investor gitu. atau betul. pemodal ya. Kalau pemodal sekarang, untuk saat ini ada di salah satu orang lah gitu, salah satu orang yang bantu. Kebetulan teman juga. Gitu. Sekarang udah ada omsetnya belum Mas? Omset ada Mas, omset. Sebulan berapa kira-kira untuk ayam KUB ini? Kalau untuk ayam KUB saja spesifik nggak ada sih ya Mas catatan keuangannya. Tapi kalau untuk semua dari penjualan ada. Kebetulan tidak hanya permintaan itu kan tidak hanya ayam KUB saja. Jadi dari ayam Elba juga. Tidak hanya indukan tapi DOC juga ada. Bahkan ada juga yang minta request kandang juga. Jadi selama itu menjadi tambahan pemasukan, saya kerjakan juga sih gitu. Nah kalau omset, ya Pak. Yang berhubungan dengan ayam KUB atau Elba atau kandai dikerjakan ya Mas. Yang penting ada cuannya ya. Betul banget. Jadi alhamdulillah untuk omset di awal 2000 pertengahan lah ya, pertengahan 2024 sampai saat ini. Kurang lebih ada 40 jutaan Mas begitu untuk omset itu dari berbagai macam penjualan Berapa bulan berarti apanya Mas tadi 40 juta dalam waktu 1 bulan omsetnya ya. Betul. Dari berbagai macam penjualan ya. Betul. Karena kan ya tadilah random orang-orang yang mau beli itu ada yang mau beli DOC, ada yang beli tadi indukan dan yang lainnya. Dan memang salah satunya yang jadi kelebihan mungkinnya dari Sobat Hayam itu bisa eceran Mas belinya. Jadi beda bisa untuk eceran. Apa tuh? Ecerannya untuk ayam potong DOC. Kan kayak DOC kalau di orang lain kan minimal itu 1 box Mas.
Iya, 100 ya. Ya, 100. Nah, kalau saya berhubung tadi saya juga merasakan lah dulu ya waktu merintis Iya. keterbatasan modal, cuma punya misal 20.000, 30.000. Nah, di saya mah bisa diecer begitu untuk memudahkan juga Berapa lah Mas? untuk membantu. Ya, Mas. Satunya berapa kalau diecer? Kalau DOC DOC-nya. sebetulnya mau diecer ataupun mau per box sama sih sebetulnya 8.000 per boxnya. Oh, Gitu. 8.000. Ya, atau 8.500 lah begitu. Tadi menyesuaikan jarak kirim juga dan yang lainnya lah gitu, Mas. Nah, DOC itu pasarnya daerah sekitar atau dari luar kota biasanya? Nah, kebanyakan justru sekarang itu permintaan tuh dari luar kota, Mas. Oh gitu. Gitu. Tapi di dalam kota juga banyak sih gitu. Cuma mungkin belum belum pada tahu mungkin ya. Gitu. Justru kebanyakan yang tadi datang sobat hem juga dari luar kota gitu. Terus DOC-nya ini apa namanya? Eh ditetaskan sendiri atau gimana? Apa Ya, ngambil dari pabrik? dari tetasan sendiri Mas. Ini di belakang saya Oh, inkubator Mas. oh, Ini inkubator ya. inkubator. Ya, inkubator kapasitas 500 butir. 500 butir. Udah Uh, terpenuhi semua 500 butir. ya, Sudah ada semua 500 butir. udah. Jadi setiap per minggu itu saya memasukkan kurang lebih 100 butir. Setiap seminggu sekali itu. Jadi saya ngeluarin setiap seminggu sekali itu 500 butir atau tadi 100 DOC lah begitu. Mas Asep nih ada pertanyaan nih. Ya, Kang Asep. ya. Ada pertanyaan. Alim Modal Mukhtar. berapa Mas pertama? Kalau modal mah itu cuman berapa ya? Saya beli, kalau dulu saya pertama mulai kan ayam sentul ya. Ayam sentul itu saya beli 20 ribuan. Ya kurang lebih 300. Berapa? Beli usia 1 bulanan. Beli usia 1 bulanan. Ulangin lagi Mas, tadi agak putus-putus. Oh iya, Modalnya siap. berapa tadi? Jadi modal pertama itu saya 350.000 Oh, itu untuk beli apa? untuk beli ayamnya. Ayam yang tadi ya. Kalau untuk bahan kandangnya saya beli kaso ya kurang lebih 100 ribuan lah. Sisanya saya memanfaatkan barang-barang yang ada aja gitu. Nah, ini kan kalau Mas Kang Asep kan tadi ada ayam KOB dan ayam Elba. Itu perbedaannya apa ya? Ayam KOB dan ayam Elba. Oke, jadi sependek pengetahuan saya ya Mas, kalau untuk ayam KUB itu saya lebih kepada pedagingnya Mas. Gitu untuk diarah kepada daging gitu, dimanfaatkan dagingnya. Nah, kalau untuk Elba saya lebih kepada tadi untuk dimanfaatkan telurnya begitu. Oke. Tapi sebetulnya KUB juga kan banyak ya untuk produktivitas telurnya gitu. Nah, cuman saya mengembangkan tadi yang namanya KUB dan Elba itu diambilnya ke dimanfaatkan daging KUB dan untuk Elba dimanfaatkan telurnya begitu. Nah, kan tadi Mas Kang Asep dari karyawan terus Ya. terjun ke peternakan. Nah, Ya. itu hal-hal yang bikin hal yang ngedown nggak atau susahnya gitu? Oh, banyak Peralihan lah. kan biasanya. Kayak Banyak. gimana tuh ceritanya? Mungkin sedikit ya sebelum tadi kepada peternakan kan saya juga merintis di bisnis yang lain ya. Gitu. Jadi banyak bisnis-bisnis yang memang ya katakanlah gagal ya. Dari mulai saya membuka konveksi, dulu juga pernah ke koi gitu ya, koi apa namanya breeding koi lah gitu. Terus itu gagal sama. Terus konveksi juga gagal. Saya pernah menjadi salah satu distributor ini juga, distributor apa yang namanya? Eh eh, ya itulah buat para cowok lagi ini nih. Gitu pernah jadi distributor itu gitu. Distributor apa? Iya, iya. Apa tuh gini kayak apa? Ini nih. Ini. Oh, rokok. Boleh gitu ngomong gitu? Takut ini? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, siap. Ya. Takut kena ini. Distributor Ya, rokok distributor gitu ya. rokok pernah gitu. Dan itu gagal semua. Begini. Takut kebenet. Takut ini salah gitu. Ya, nah, jadi pernah jadi distributor rokok begitu. Nah, ya tadilah pembelajarannya mungkin lebih kepada conditioning tadi hati saya aja sih sebetulnya mah gitu, karena dari setiap perjalanan yang saya tempuh
kalau memang belum rezekinya, mau segimana kita usaha gitu ya, mau gimana kita ikhtiar atau berdoa juga belum rezekinya mah nggak akan gitu tuh maksudnya tuh. Itu Ya, jadi ya. lebih kepada nilai sabarnya yang saya dapetin tuh gitu. Nilai sabar, Tapi nilai sekarang ikhlas udah untuk nyaman ya berproses gitu ya. dengan berproses Ah, dari karyawan terus mulai usaha yang lain gagal, mulai usaha ya. lagi gagal, mulai saya usaha lagi. Sekarang udah nyaman, udah bisa settle Mas Kang Asep Alhamdulillah yang Mas. di Ayam KUB dan Elba Elba. ya. Betul. Mm-mm. Jadi setelah tadi saya menekuni dunia peternakan dan setelah tadi saya branding juga kebetulan ya di di media-media sosial, ternyata memang eh, wah ini saya dapat apa ya, kalau bahasa saya itu saya lebih menjadi diri sendiri begitu. Mm-mm. Jadi kalau saya tadi di bidang bisnis yang lain atau di bekerja gitu ya, bukan saya gitu. Tapi setelah saya tadi terjun di dunia peternakan, seperti saya tuh menemukan diri saya sendiri gitu. Jadi udah nyaman, udah melebur gitu dengan dunia peternakan, dengan pertanian lah khususnya gitu. Dan alhamdulillah di satu sisi yang lain saya membuat konten-konten yang ya konten-konten sederhana lah gitu ya, konten-konten Ya. sederhana itu juga bisa memenuhi untuk kebutuhan dapur yang lainnya begitu. Alhamdulillah sih. Dan saya juga kan ada pegawai Mas gitu. Jadi alhamdulillah dengan kondisi saat ini sudah bisa tadilah katakanlah menggaji lah gitu ya, menggaji saudara lah begitu. Udah lebih maju ya Mas, alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah Pak. dulu sebagai karyawan, sekarang udah jadi peternak, Hmm. lebih penghasilan lebih besar di peternakan dong. Kalau itu mah, kalau saya Pasti ya. hitung-hitung sih masih sama sih ya sebetulnya. Masih sama. Jujur Cuman banget ya. cuman ada cuman ada nilai lebihnya. Ada nilai Nah, lebihnya dari puasnya itu ya Mas, begitu. Ya, puas. puas gitu. Dan Ya. tentunya saya juga untuk meningkatkan itu ada beberapa target-target dalam jangka waktu dekat itu gitu. Targetnya apa aja Mas? Targetnya ya Dalam selain waktu dari jangka. tadi lebih mengembangkan lagi peternakan ini, hal Ya, lainnya saya tuh kan kemarin tuh banyak permintaan-permintaan untuk tadi bermitra ataupun tadi investor lah begitu. ya. Nah, cuman kan saya juga butuh tim nih gitu, butuh tadi orang-orang yang memang mumpuni di bidang tersebut gitu. Nah, ini teh sedang saya pikirkan matang-matang juga begitu. Gitu. Karena kalau bicara tadi investasi, kalau bicara tadi penanaman modal dan yang lainnya, tidak hanya sebatas keberanian yang saya harus miliki, tapi ilmu juga kan harus saya miliki juga gitu. Nah, makanya ini juga sesuatu hal yang sedang ya pikirkan kembali lah untuk tadi katakanlah mengembangkan lebih besar lagi. Karena memang di satu sisi saya kebetulan di sini tinggal di tempat kelahiran saya. Jadi ingin kebermanfaatan juga bagi yang lainnya begitu. Bisa mengkaryakan orang desa ya Mas ya. Lingkungan Betul, saya sekitar ya. juga betul. Nah, jadi saya juga ingin tadi membuka pekerjaan-pekerjaan ataupun lowongan-lowongan pekerjaan bagi masyarakat di desa saya begitu, Pak. Begitu. Nah, Desanya cuman apa, kan Kang? ya, Pak, Desanya apa? Desa Cimekar. Di Mekar. Ya, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi. Nah, Betul. Cileunyi sekarang Ya. di Desa Cimekar, Mas Kang Asep mempekerjakan berapa orang? Kalau sebelum kan gini ya, Mas. Kan persoalan di anak muda itu sekarang lah ya pada umumnya kan pengen cepat instan kan lah. Jadi Ya, pengen instan lah gitu. Kalau dari pekerjaan kan pengen dapat gaji yang langsung besar, misal contohnya salah satunya gitu. Nah, kalau di sobat saya pernah sampai kepada 5 orang pekerja itu. Itu memang sih secara kuantiti gaji memang kalau kita ukurkan dengan UMR mungkinnya setengahnya lah gitu di 1.500.000. Tapi kan kalau bagi saya pribadi penghasilan segitu tuh untuk apalagi bujangan lah ya di desa gitu ya, itu tuh udah besar lah lumayan ya. gitu. Betul, lumayan gitu. Nah, cuma Daripada tadi nganggur ya.
betul, daripada nganggur. Nah, cuma tadi lah terseleksi kan orang di perjalanan gitu, terseleksi. Jadi 4 orang itu tadi katakanlah untuk memilih pengangguran ataupun tadi memilih untuk bekerja, ada 1-2 orang yang bekerja di orang lain. Nah, tinggal sisa 1 sekarang tuh gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi yang setia menemani sampai saat ini tuh 1 gitu. Nah, Gitu, Mas, Mas. itu dari tadi dari 40 indukan itu Ya. bisa menghasilkan berapa telur? Kalau untuk keberjalanan Heeh. ya, kalau untuk keberjalanan itu saat ini kan ini baru bertelur ya, Mas. Si Ya. indukannya itu baru bertelur. Jadi baru 40%-an lah produksinya, Mas. Jadi belum stabil sampai kepada tadi 90% atau 80% lah gitu. Gitu. Jadi menghasilkan kurang lebih kalau dari per minggu itu ya paling 10-15 butiran lah gitu. Jadi belum Oh. stabil. Begitu. Tapi itu udah bisa langsung dijual ya DLC-nya ya. Betul, sudah. Eceran. Betul. Dan selain Kalau DLC induk juga permintaan telur suka ada, Mas. ada juga. Iya. Gitu. Terus Jadi permintaan puletnya dagingnya juga ada ya kan. ya gitu. Ya, jadi lumayan lah gitu. Mas, nih ada pertanyaan juga, tips and triknya juga, tips and trik Ya. biar memulai usaha beternak ayam KUB itu apa yang harus dilakukan? Kalau dari saya pribadi, sependek pengetahuan dan sependek pengalaman, pertama mungkin yang harus kita miliki itu adalah ilmu, begitu. Karena ilmu juga sesuatu hal yang penting yang harus kita miliki. Yang pertama mungkin ilmu dasar lah ya. Kita sebetulnya bisa lebih mudah untuk mendapatkan ilmu sebetulnya di zaman saat ini. Itu apalagi tadi dengan adanya Jagat Tani yang membuat edukasi kan bisa jadi salah satu solusi lah ya untuk mendapatkan ilmu gitu. Nah, itu Amin. jadi pertama ilmu gitu. Nah, ya minimalnya ilmu dasar lah gitu. Nah, yang kedua tentunya prakteknya. Nah, prakteknya juga ini kita harus mengukur dari segi hal ya, selain dari keberanian mungkin ya. Yang keduanya adalah modal begitu. Jadi kadang para pemodal atau tadi para orang yang punya modal besar mempunyai hasrat ingin langsung besar kan begitu. Gitu. Nah, bagi saya kalau tadi buat para pemula walaupun punya modal besar, menurut saya jangan langsung memelihara populasi besar. Jadi sedikit-sedikit aja dulu karena nanti di perjalanan itu kita akan mendapatkan yang namanya trouble gitu, persoalan-persoalan. Apalagi bicara unggas itu lebih kepada pencegahan kalau bicara penyakit gitu. Kalau udah sakit, wah repot banget gitu. Nah, itu sih trik saya mah ya gitu. Ya. Gitu. Terus kan sekarang nih banyak anak muda nih Mas, karena kan karya lowongan kerja juga semakin terbatas. Betul banget. Baik di kota Jakarta atau di daerah-daerah atau di daerah lain gitu. Nah, itu pesannya, Mas Kang Asep kan udah memulai duluan. Pesannya buat anak muda nih, apa yang harus dilakukan dulu? Oke, kan siap. udah ngelamar kemana-mana, nggak ada yang terima atau gimana gitu. Ya, siap. Punya modal terbatas, gimana tuh? Oke, siap. Jadi kalau pendapat saya ya, sependek pengetahuan, jadi sebetulnya yang paling utama tadi kita memilih mungkin ya bekerja ataupun tadi berdagang, pasti yang mendominasi itu biasanya kalau anak muda itu biasanya gengsi, Mas. Karena saya juga masih muda lah gitu. Gengsi gitu. Jadi seolah-olah ya, Mas, yang keren itu hanya sebatas kalau apalagi di desa ya, Mas. Di desa kayak saya di desa kan di kampung ya. Pakai seragam, pakai seragam pagi-pagi gitu ya. Pakai seragam pagi-pagi keren gitu ya. Berangkat kerja pakai sepatu. Wah, itu teh udah jadi kebanggaan banget gitu. Walaupun bisa jadi bisa jadi di kantornya mah jadi obeng misal gitu ya, tapi itu tuh jadi kebanggaan, Mas, gitu. Ini mah betul, Mas, ini mah realita di desa ya, maaf, realita di desa gitu. Nah, jadi yang paling menghalangi
seseorang itu adalah gengsi sebetulnya kalau pendapat saya gitu. Nah itu pertama. Jadi buang gengsi jauh-jauh gitu, karena gengsi itu nggak akan bisa ngasih makan kita, Mas. Gitu. Kalau ini pendapat saya ya, karena saya juga pernah terbawa arus lah Mengalami tadi, ya. mengalami terbawa arus tadi, bicara dunia yang hedon lah gitu ya. Yang terlalu memaksakan lah gitu. Gitu. Nah, jadi pertama itu. Nah, yang kedua mungkin tentunya yang harus dimiliki selain pada gengsi adalah berani memulai begitu. Karena pengusaha-pengusaha besar di luaran sana gitu ya, atau tadi pembisnis-pembisnis besar itu tidak ujuk-ujuk lah gitu ya, jadi seorang miliarder ataupun tadi jadi apalah gitu. Itu pasti diawali dengan sesuatu hal yang kecil gitu. Jadi pendapat saya mulai aja dulu gitu ya. Kalau tadi bicara modal, sebetulnya Allah itu memberikan banyak potensi kepada diri kita itu, gitu ya. Ya. Ini modal nih. Ini kaki modal gitu, nah kaki modal gitu. Bahkan saya Mas dulu ya, pahit-pahitnya gitu ya, pahit-pahitnya saya dalam berbisnis. Kalau memang tadi Allah teh belum memberikan kepada saya yang namanya rezeki gitu ya dalam ruang lingkup bisnis yang besar, saya bahkan rencana terpahitnya gitu ya, saya mah mau dagang kresek bekas gitu ya ke pasar-pasar, saya mah gitu. Itu resiko Ya. terpahit saya gitu. Dulu. Dan itu teh kealaman Mas, kealamin. Jadi saya waktu di 2022 itu saya sambil pergi dari rumah, istri, kebetulan waktu itu di rumah mertua. Saya itu jualan keripik, Mas. Saya jualan keripik dikemas gitu ya. Ya harga 5.000 atau 10.000 lah gitu ya. Saya keliling ke komplek-komplek, Mas. Itu kondisi di mana semua usaha sudah diupayakan, diupayakan gitu ya, tapi belum ketemu gitu sama apa ya namanya? Ya Jalannya ya. Jalannya gitu. Itu saya bertahan selama kurang lebih sebulan lah. Sebulan ya. Itu tuh saya tuh ke istri juga ya. Ya alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan istri yang mengerti. Sabar gitu ya. Kondisi dan yang lainnya gitu. Alhamdulillah. Kalau nggak sabar ditinggalin pasti Mas. Wah ya. Alhamdulillah gitu. Saya itu Mas keliling ke komplek-komplek. Karena memang ya tadilah saya kan sebelumnya kalau bicara penampilan gitu ya, kan suka pakai baju-baju yang ya kekinian lah gitu ya. Sampai ingat itu Mas, saya salah satu ibu-ibu yang beli waktu saya dagang keripik gitu ya. Sampai nanya gini, Kang, kenapa jualan keripik tuh kayak yang mau pergi ke kantor sana? Dulu tuh saya Mas, serius. Itu masa tersulit di dalam hidup saya lah gitu, masa tersulit. Dan alhamdulillah tadi ya di perjalanan Allah perjalankan gitu ya, sampai kepada titik sekarang. Tapi pada intinya tidak ada yang salah sih Mas ya. Tadi mau bekerja ataupun tadi mau mau beternak atau berbisnis. Yang poin yang paling utama yang saya pegang teguh itu adalah pertama kejujuran, kedua tanggung jawab itu Mas. Oh iya betul Mas, betul banget. Berarti mau bekerja bagi anak muda itu jangan memulai ya, jangan ragu untuk memulai. Betul Mas, gitu. Kang Asep, makasih banget ya udah sharing sama Jagatani, udah nggak terasa udah 30 menit karena keterbatasan waktu. Jadi ya sayang kita akhiri ceritanya nih, kalau cerita bisa lebih panjang lagi kalau waktunya banyak ya. Betul, siap. Nah nanti bagi sahabat tani yang mau melihat ulangan dari percakapan kita atau tanya jawab dengan Kang Asep, farm dari Sobat Farm ya, Hayam KUB. Sobat Hayam Farm itu bisa lihat langsung di IG-nya Jagatani. Terus bisa komen juga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita dari sahabat tani, khususnya para pemuda dan remaja pemuda. Nah, oke. Kang Asep, terima kasih ya.
Sama-sama Mas, sama-sama. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat selalu Mas, berkah. Ya. Terima kasih.